Berdoa untuk mendapatkan rezeki. Sebagian besar orang berdoa itu untuk mendatangkan banyak rezeki. Boleh-boleh saja. Tapi banyak orang juga merasa sudah berdoa setiap hari tapi belum datang rezekinya. Apa yang salah? Apa karena Tuhan tidak mengabulkan atau apa? Kita bahas ya di audio video kali ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Firman Pratama. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, dan tentunya membuka wawasan banyak orang tentang bagaimana harusnya menjalankan hidup. Kali ini saya membahas sebuah komentar dari akun Ufi Rufiah ini. Dia berkomentar di video saya yang cara berdoa yang benar. Dia merasa sudah berdoa tapi belum terasa ya datang rezekinya. Mungkin bukan hanya si akun ini, Anda juga merasa bahwa sudah berdoa setiap hari, bahkan berdoanya sehari lebih dari 5 kali. Pagi, siang, sore, malam berdoa rezeki, tapi tidak kunjung datang. Apa yang salah? Membahas tentang rezeki sebetulnya sudah saya bahas tuntas di buku saya Kitab Kunci Penarik Rezeki. Itu membahas tentang bagaimana konsep rezeki yang benar. Bagaimana menarik rezeki, bukan menjemput. Itu kenapa judulnya adalah Kitab Kunci Penarik Rezeki. Orang terkadang takut ketika mengatakan bahwa yang namanya rezeki itu harus uang. Nah, orang takut menyebut kata uangnya sehingga ditutupi dengan kata rezeki. Dan salahnya lagi, ketika menyebut kata rezeki, yang tergambarkan itu adalah kesehatan, kemudian anak, dan sebagainya. Tidak berani langsung menyebut uang. Ya, ini karena di kepalanya banyak program gitu ya, banyak mindset yang takut sama uang. Banyak orang tanpa dia sadari itu menolak untuk kaya, takut dengan uangnya. Tercermin di kuis bakat kaya. Jadi di kelas AMC itu saya buat kuis bakat kaya untuk ngelihat apakah Anda punya mindset yang kaya atau tidak. Kenapa? Yang membuat orang kaya, yang membuat datang rezekinya, maaf, bukan doanya. Doa itu kalau di rumus AMC ada di bagian akhir. Setelah ikhtiar, baru doa. Ikhtiarnya adalah bagaimana mengontrol pikiran, bagaimana menggunakan pikiran. Tentunya dengan cara yang benar, baru berdoa. Nah, bentuk mengontrol pikiran adalah membuat program di kepalanya itu selaras. Selaras untuk mendukung tentang uang. Harus suka sama uangnya. Kalau masih nganggap uang itu jelek, uang itu sesuatu yang menakutkan, uang itu sumber malapetaka, ini namanya Anda gak suka sama uang. Apalagi bilang uang nanti masuk neraka dan sebagainya. Ini takut sama uang. Di sisi lain Anda berdoa minta rezeki. Bahkan ada bangun malam, sepertiga malam bangun doanya. Tapi di kepala Anda ada program, bahkan banyak program yang menolak itu terjadi. Bagaimana Allah mengabulkan ketika Anda sendiri tidak mau dengan keinginannya? Ini yang
orang tidak sadari sebetulnya. Langsung menyalahkan bahwa Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan membatasi rezeki saya, Tuhan menjauhkan saya dari rezekinya. Semuanya seolah-olah Tuhan yang salah gitu. Seolah-olah Tuhan yang menggagalkan, Tuhan yang membatasi. Padahal Tuhan itu zat yang maha mengabulkan, zat yang maha memberi, sehingga mustahil menolak doanya, mustahil tidak mengabulkan doanya. Harusnya Anda dan kita semua selalu berprasangka baik kepada Tuhannya, berprasangka sebaik-baiknya prasangka. Yang salah ketika Anda sudah berdoa adalah Anda tidak berpikir, Anda tidak mengendalikan pikiran Anda. Anda belum mengenali program di kepala Anda yang salah, yang keliru, yang menolak tentang uang. Bagaimana terjadi? Ya, itulah perlunya belajar yang benar. Selama ini Anda baca buku, nonton YouTube, dengar ceramah, dengar motivasi dan sebagainya, tidak Anda pilih, tidak Anda seleksi, masuk semuanya. Dan di situ banyak program-program, banyak informasi yang membuat Anda jadi tidak enak hidupnya, jadi takut sama uang. Inilah perlunya manusia itu cerdas. Cerdas itu apa? Cerdas untuk memilih dan memilah informasi mana yang harus saya masukkan ke kepala saya. Apa yang harus saya pasang di kepala saya supaya saya menjadi pribadi yang suka sama uang. Jangan berpandang negatif kepada uang. Uang itu baik kok, uang itu sumber kebahagiaan. Uang itu buat Anda bisa masuk surga. Uang itu buat Anda happy. Uang itu bisa bantu orang tua Anda, bisa bantu adik Anda, bisa bantu orang-orang sekitar gitu ya. Anda bisa bangun masjid, bangun tempat ibadah dan sebagainya. Dan saya merasakan itu ketika semakin banyak uangnya, semakin mudah untuk berbagi kebaikan. Ini bukti bahwa ketika Anda punya uang, Anda lebih baik. Ketika Anda punya uang, Anda lebih bahagia. Maka jangan sibuk hanya berkutat di berdoa dan berdoa. Maaf, gak ada gunanya. Yang harus Anda sibukkan adalah mengenali program di kepala Anda yang salah, kemudian merubahnya. Karena Allah berfirman, aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Yang Anda perlu kerjakan adalah merubah program lama yang isinya ketakutan tentang uang menjadi program baru yang isinya suka dengan uang. Isinya mau untuk kaya. Ketika itu sudah Anda kerjakan, Anda berdoa kapan saja, maka saya pastikan mudah datang rezekinya. Bukan waktu doanya yang buat gak jadi. Mau Anda doa tengah malam, doa subuh, doa pagi, doa siang, sama saja sebetulnya. Yang membuat doanya gak terjadi adalah program-program di kepala Anda yang tidak mensupport itu. Programnya yang menghalangi itu terjadi. Sering saya katakan di video saya, penting sekali untuk mengenali apa yang salah supaya bisa merubah. Kalau belum tahu mana yang salah, Anda pun merasa benar. Merasa sudah oke, padahal itu salah. Ini sumber malapetaka. Tidak sadar atas kesalahannya, merasa benar, padahal salah. Sampai kapanpun, tidak akan berubah. Mau Anda berdoa berkali-kali siang malam, tidak akan berdampak apapun sebelum Anda merubah program di kepala Anda. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya
Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.